Puji nama Tuhan, semua sehat? Amin. Ada sukacita? Amin. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang sangat baik, teramat baik bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terkhususnya pada sore hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk bersama-sama kami memuji, memuliakan nama-Mu. Dan lebih dari itu Bapa, kami untuk menerima berkat rohani yang telah Engkau titipkan melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap membuka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sudah siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan? Amin. Ayo kita bangkit berdiri. Hapuskan dosaku, sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Selamat datang untuk kita dan kumpul serta Tuhan Yesus memberkati. Kau ubahkan hidupku,
bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan. dibuat yang itu. Saya persilakan kembali buku. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan
sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Silakan dengan kasih untuk doa sebelum firman disampaikan. Kami bersyukur pada sore ini Tuhan atas ibadah yang memuji dan membesarkan nama Engkau. Kami percaya Tuhan pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati Engkau. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian pesan-pesan buat seluruh kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, buat jemaat J Iki Yesto yang ini Tuhan, Kau tuntun, Kau pelihara dengan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus, dengan bawahan khusus sehingga hamba-Mu menyampaikan benar-benar dari isi hati-Mu, bukan hikmat yang hamba-Mu punyai, tetapi semata-mata Engkau berkata-kata di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya pulang dari tempat ini, kami diberkati dengan firman-Mu, kami diberkati dengan pujian dan penyembahan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu dengan selebar-lebarnya hati kami terbuka dan pikiran kami amat terima roh kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati oleh firman Tuhan kita katakan Amin. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya JIG Yes Tokam? Amin. Luar biasa. JIG Yes Tokam. JIG Yes Tokam. JIG Stokam. JIG Yes Tokam. JIG Yes Tokam. Amin. Berikan sorak-sorai untuk Yesus yang dahsyat. Maaf ya, saya lupa 3 kali apa 4 kali. Ternyata 4 kali katanya Pak Wia. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Juga Bapak Ibu Gembala JIG Stokam, Bapak Ibu Wijaya yang sudah mempercayakan dan memberikan kesempatan untuk kita sama-sama berbagi firman. Firman berkata, saya dan saudara tidak pandang dari golongan gereja apapun, kita adalah satu tubuh Kristus. Kalau satu tubuh Kristus, semua harus kerjasama kompak, bersatu. Seperti Yes Tokam. Yes Tokam itu adalah Yesus tolong kami. Bukan Yesus tolong saya toh. Kalau saya kan egois ya. Tapi kalau Yes Tokam, Yesus tolong kami. Artinya lebih dari 2-3 orang. Firman juga berkata, di mana ada orang berkumpul 2 atau 3 orang menyebut namaku, kata Tuhan, maka Tuhan akan hadir. Ketika Tuhan hadir, dia nggak kengangguran Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan hadir, Tuhan pasti punya rencana. Rencananya apa Bapak Ibu Saudara? Menolong saya dan saudara. Amin. Ayo tepuk dadanya. Aku pasti ditolong Tuhan. Kami pasti ditolong Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, sore hari ini jika Bapak Ibu Saudara suka mencatat tema firman, hari ini adalah temanya tentang penolong yang lain. Firman mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa Tuhan memberikan penolong kepada saya dan saudara supaya perjalanan hidup saya dan saudara ada yang memandu, ada panduannya, punya manual book dalam hidup saya dan saudara. Apa saja yang boleh kita lakukan dan apa saja yang tidak boleh kita lakukan. Bahkan dia menjadi pelita dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Ketika kita berjalan, itu menjadi pelita. Maka penolong yang pertama disebut adalah firman Tuhan. Dan ketika Yesus setelah melalui proses penyaliban yang begitu
menakutkan bagi setiap murid-muridnya, di mana murid-muridnya yang biasanya selalu berkumpul dengan Yesus tiba-tiba harus berpencar, morat-marit, tercerai-berai, sampai akhirnya hanya tinggal Yohanes, ibu Yesus, Maria ibu Yesus, dan satu lagi Maria Magdalena. Satu-satunya murid yang ada tetap menunggu Yesus di bawah salib itu hanya Yohanes. Yohanes di dalam Alkitab kita ada dua ya Bapak Ibu Saudara ya. Yang pertama Yohanes Pembaptis, yang saya ceritakan ini adalah Yohanes murid Yesus. Begitu orang banyak ketakutan melihat satu peristiwa yang disangkanya itu adalah kalau raja datang, raja itu dihormati, dielu-elukan. Beberapa hari yang lalu ketika Yesus naik keledai, dia masih dielu-elukan. Tetapi beberapa hari kemudian dia harus dibantai seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan ketika Yesus mengalami peristiwa penyalipan sebagai bukti cintanya terhadap saya dan saudara, supaya saudara tidak lagi mengalami penghukuman kekal, maka Yesus mengakhiri semua itu di atas kayu salib, di atas Kalvari, sehingga tetelestai atau lunas. Sudah lunas. Jadi saudara dan saya tidak ada lagi dalam penghukuman, tetapi saudara dan saya beroleh hidup yang kekal. Nah, setelah itu dia naik, setelah dia berputar-putar 40 hari, diyakini oleh beberapa orang yang memiliki sudut pandang suka mencocokkan ya. Kemudian sehingga jadi pelajaran kalau orang meninggal, wah itu rohnya belum naik ke surga, rohnya masih berkitar-kitar di rumah selama 40 hari. Itu adalah pemahaman yang salah ya Bapak Ibu ya. Firman mengajarkan kenapa Yesus kok muter-muter 40 hari. Yesus 40 hari itu sedang membangun iman para murid-muridnya. Karena beberapa saat yang lagi murid-muridnya melihat satu keadaan yang begitu menakutkan. Jadi Yesus perlu stay dulu di dunia selama 40 hari untuk memberi kekuatan iman. Yesus mengatakan, aku ini loh yang kemarin sudah ada di kayu salib, dan sebelum aku menyerahkan ya Bapa ke dalam tanganmu, maka dia belum mati. Berarti Yesus yang kita sembah, dia juga berkuasa atas maut. Dibuktikan apa Bapak Ibu Saudara? Ketika dia belum mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, dia belum mati. Dahsyat, luar biasa. Sehingga 40 hari ketika Yesus jalan-jalan, bukan kengangguran Bapak Ibu Saudara. Dia sedang membangkitkan iman para murid-muridnya. Dan kemudian ketika Yesus naik ke awan-awan, kemudian Yesus berkata, dengan cara yang sama, aku akan datang kembali menjemput Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan kemudian beberapa hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, ya. Sebentar lagi atau mungkin sudah terlewat Pentakosta. Nah, saudara dan saya ketika ditinggalkan Yesus naik ke surganya, ke awan-awan untuk kembali ke tempat asal di mana dia berada, saudara dan saya nggak dijadikan yatim piatu. Saudara diberikan penolong yang lain yang akan membantu saudara dalam setiap perjalanan kehidupan saudara dan saya. Amin. Kehidupan saudara dan saya tidak semuanya mulus. Amin Bapak Ibu. Amin. Orang berdagang, orang bekerja hari-hari ini tambah sulit. Awal tahun 2025 kita dikejutkan dengan perusahaan yang besar. Apa namanya? Tekstil. Iya, tekstil itu ya Pak ya. Langsung dia mengumumkan PHK ribuan, saudara. Tidak berapa lama kemudian gonjang-ganjing si A, si B mulai redup. Kemarin saya lihat di TikTok beberapa perusahaan kertas, di mana kertas ini yang biasanya juga mensuplai Pak Purnomo, ya, semuanya sudah mulai gulung tikar. Lalu saya doa, Pak, kok kabeh sing nyuplai kertas kita kok mulai gulung tikar, Pak? Iya gak apa-apa. Si ono si A, si ono si B. Ambek kita bumbui dengan doa
Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Doa itu nafas saya dan saudara. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya jangan pernah berhenti jangan pernah berhenti berdoa. Karena doa adalah salah satu alat komunikasi yang ampuh dan manjur. Ayo tepuk dadanya. Aku punya alat yang manjur. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Doa. Tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Ya, kita mulai ayat firman Tuhan. Kita baca Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 sampai 17. Ayo Bapak Ibu Saudara harus ikutin saya membaca firman. Kita hari ini belajar tentang iman. Iman timbul karena apa Bapak Ibu Saudara? Pendengaran. Pendengaran berita YouTube atau pendengaran berita firman? Firman. Ya, amin. Yuk, Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 sampai 17. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Yuk, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Haleluya. Firman hari ini mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa Dia akan memberikan kepada saya dan saudara penolong. Senang enggak Bapak Ibu Saudara? Kalau istri adalah penolong bagi suami. Penolong apa perongrong? Penolong. Boleh perongrong ya. Jadi kalau istri itu tugasnya menolong. Kalau suaminya lagi drop, suaminya lagi jatuh, kita enggak boleh jadi Bung Karno. Apa Bung Karno? Tangannya nunjuk. Ya ingat ya, dulu kalau kita lihat pidatonya Bung Karno kan selalu gitu, saudara gitu ya. Kalau suami kita lagi drop, banyak masalah di pekerjaannya, boleh nggak kita gini-gini saudara? Boleh. Kecuali saya pernah ya di hotel jadi satu sama Pak Yanti. Terus Pak Pur ini nggak mau bawakan mic saudara, saya langsung erosi saudara. Ya sudah kalau nggak mau biar Mbak Yanti yang bawakan mic gitu. Kebetulan Mbak Yanti kamarnya di sebelah, langsung Mbak Yanti datang masuk. Apa Bu yang perlu dibantu gitu ya? Aduh, langsung saya wah kumat kok gitu ya. Harusnya kan Pak Pur nggak mau bawa mic ya sudah ya wis Pak tak bawa gitu ya yang bener ya. Tapi namanya manusia masih banyak kurang. Tetapi ketika saudara dan saya sering baca firman, ada petunjuk firman, kita bisa menekan kekurangan kita. Salah satunya orang itu senang kalau ditolong. Seperti hari ini, firman sangat mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu menjanjikan kepada saya dan saudara penolong. Penolong ini bukan hanya bisa memberikan hikmat kepada saya dan saudara, tetapi dia menyertai saya dan saudara. Artinya mengentel saudara, ngentel terus dek saya dan saudara. Berapa banyak di sini yang senang kalau diendel Roh Kudus? Angkat tangan. Amin. Kalau saya dan saudara jalan sendiri, mungkin kita merasa was-was. Waduh, jangan-jangan aku ada yang ngikutin. Jangan-jangan aku lagi diteropong oleh penjahat. Tapi kalau saudara dan saya yakin bahwa seperti yang dijanjikan di sini, ada penolong yang menyertai saya dan saudara, yaitu Roh kebenaran. Roh Kudus. Roh Kudus itu roh kebenaran. Roh Allah itu sendiri. Amin. Dia menyertai saya dan saudara. Dunia gak bisa nerima ini, saudara. Dikiranya kita lagi gak waras. Apa itu? Cerita apa itu? Dan sudah ditulis di sini bahwa dunia tidak bisa menerima roh kebenaran, Roh Kudus, karena memang dunia gak bisa melihat. Dunia gak bisa mengenal. Coba kalau saudara semua ini yang satu komunitas Yestokam, tiba-tiba ada yang gak kenal sama
suaminya Bu Gunawan, ya suaminya Bu Gunawan, nggak kenal nih. Bu Gunawan mau cerita model apa? Oh suami itu loh Pak Gun ya, kalau pagi itu bangunin aku, terus aku sudah disiapkan jajan pasar. Oh baik suamiku itu. Lalu Bu Gunawan dibalas kalau sudah suaminya nyiapin jajan pasar sama Bu Gun, dibalas Bu Gun yang bikin kopi. Tapi kalau saudara tidak pernah kenal Pak Gun, saudara tidak akan ngerti. Meskipun diceritani sampai dower, tidak akan ngerti kebaikannya Pak Gunawan. Tapi saya dan saudara yang sudah berinteraksi secara roh, karena Yesus Tuhan kita itu adalah Tuhan roh, berupa roh, Dia tidak dibatasi ruangan dan waktu, maka saudara bisa ngerti apa ini Roh Kudus. Oh ini roh Allah, roh kebenaran yang membantu kita pada saat kita nggak ada jalan keluar, kita sumpek, tiba-tiba kita doa, Roh Kudus bantulah aku, Roh Kudus tolonglah aku. Karena saudara sudah berusaha terus mengisi roh saudara, mengenal Roh Kudus, dipelihara Roh Kudusnya, sering dikasih makan penyembahan dan membaca firman. Jadi Roh Kudus betah tinggal diam di dalam roh saya dan roh saudara. Tapi kalau saudara punya Roh Kudus, tidak pernah dikasih firman, tidak pernah menyembah, tidak pernah intim sama Tuhan, rohnya bisa pergi. Pada saat kita kesulitan, kita panggil-panggil, dia belum tentu bisa datang. Kayak 911 kalau di Amerika, saudara. Kalau Roh Kudus nggak dijaga, nggak dikasih makan penyembahan kita, dia bisa pergi. Nah, hari ini firman mengajarkan kepada saya dan saudara, kita punya penolong yang wonderful, yaitu Roh Kudus. Dan janji Tuhan, kita mengenal Dia dan Roh Kudus menyertai saya dan saudara di dalam roh saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, fungsi Roh Kudus yang pertama yaitu sebagai evangelis. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Saya dan saudara punya apa, saudara? Kuasa. Wah, seneng ya kalau kita punya kuasa, seneng. Pak RT, Pak RW itu punya kuasa, punya jajaran kuasa tersendiri. Pak RT kekuasaannya sampai sekian, Pak RW kekuasaannya sampai sekian, Bupati kekuasaannya sampai sekian, Gubernur kekuasaannya sampai sekian. Tetapi saudara dan saya, firman hari ini mengajar saudara dan saya punya kuasa. Kalau apa, saudara? Roh Kudus turun atas kami semua, atas saya dan saudara. Nah, kalau saudara punya Roh Kudus, saudara punya kuasa. Jadi kalau ada temannya yang sakit, dipraktekkan tumpang tangan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dalam nama Yesus sembuh. Nanti siapa tahu Bapak Ibu Gembala, Pak Wijaya lagi kerja di luar kota, lagi pelayanan di luar kota. Saudara harus bisa praktek firman. Dalam nama Yesus, sebut namanya dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan, bilur-bilurnya memulihkan. Kalau yang punya pekerjaan, pintu rumahnya didoakan dalam nama Yesus. Melalui pintu ini, berkat-berkat Tuhan datang, masuk ke dalam rumahku. Kalau yang sering tengkar, suami istri, kepala ranjangnya itu tahu ya saudara, kepala ranjangnya tumpang tangan. Saudara, saya dulu itu orangnya yang suka keras, saudara. Bayangin saudara, waktu pertama nikah keras sekali saudara ya sama Pak Pur. Terus kalau saya ini ke salon sudah dijambel gitu saudara ya. Jambelnya sampai teman saya Ibu Anita Silas pendeta itu selalu mengatakan katanya jambulnya Syahrini gitu saudara. Jadi Syahrini itu dulu belum ada saudara. Saya sudah berjambul dulu. Saya mikir aku ini dari salon. Pak Pur sudah mencucu. Setiap dari salon saya nggak disapa saudara. Mencucuin. Gini makan, ayo makanku, nggak bilang iya oke, nggak mencucu terus gini sampai di meja makan.
Itu pelajaran saudara, rumah tangga itu pelajaran sekolah seumur hidup. Saya sampai bertanya-tanya selama 2 tahun, lapo sih kalau aku sudah cantik menyambut dia cantik kok dia mencucu. What is the meaning mencucu? Cemberut itu lah saudara, seperti Bika nggak jadi itu saudara. Ternyata dia itu cemburu Bapak Ibu Saudara. Kalau saya pergi sendiri, Barangkali loh ya. kalau saya pergi sendiri, aku itu cemburu saudara. Nah laki-laki secara psikologi nggak mau direndahkan dari wanita. Jadi kalau dia cemburu, dia nggak akan mau bilang aku ini cemburu, nggak mau Bapak Ibu Saudara. Mencucu, gengsi. Akhirnya setelah 2 tahun saya pelajari, oh aku ini nggak boleh keluar sendiri. Oh aku ini nggak boleh ke salon sendiri. Baru saudara setelah 2 tahun. Jadi di dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara dan saya jangan pernah jemu-jemu untuk belajar. Belajar terus enggak apa-apa, belajar menyenangkan hati teman-teman, belajar menjadi pelayan yang baik, pelayan yang taat kepada perintah atasan, kepada otoritas gembala di mana saudara berjemaat. Nah, saudara yang selanjutnya yaitu fungsi Roh Kudus. Selain sebagai saksi dan kemudian saudara punya kuasa untuk menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung. Beberapa bulan yang lalu Pastor Billy Lantang menyampaikan dalam podcastnya bersama Pendeta Daniel. Pendeta Daniel ini juga pendeta yang lucu pada era tahun 2000-an. Ujung bumi itu katanya kalau menurut grafiknya teolog Alkitab, teolog mengatakan bahwa ujung bumi itu di Papua. Nah kalau Papua, kita tahu orang Papua banyak sekali yang sudah mengenal Yesus. Berarti firman itu sudah sampai ke ujung bumi. Dan kita tahu anak-anak Papua itu anak-anak yang taat, anak-anak yang setia. Jadi firman ini sudah tersampaikan sampai ke ujung bumi. Yang kedua, fungsi Roh Kudus yaitu perubahan yang nyata. Ada beberapa tokoh ketika dia berjumpa dengan Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh Tuhan, dia mengalami perubahan hidup. Yang pertama yaitu Saulus orang yang begitu kejam, sukanya mengejar-ngejar pengikut Yesus. Bahkan semua pengikut Yesus akan dipukuli, dianiaya. Ya saudara, sampai singkat cerita akhirnya ketika Saulus perjalanan ke Damsik, di tengah jalan siang hari Bapak Ibu Saudara, bukan malam, siang hari, tiba-tiba Saulus ini matanya dibutakan oleh cahaya yang berkilat-kilat dan tidak bisa dibendung, tidak bisa dilihat. Singkat cerita menyebabkan Saulus menjadi buta. Di tengah-tengah keadaan yang tidak bisa dia melihat siapa ini, cahaya siapa ini. Siapa engkau? Saulus bertanya. Siapa engkau? Dan cahaya ini berkata, apa saudara? Aku Yesus yang kau aniaya. Coba saudara. Kalau dia bukan Allah berupa roh, dia tidak akan ngerti. Dia adalah roh yang tidak dibatasi oleh ruangan dan waktu. Kembali lagi, akhirnya Saulus buta. Dan akhirnya Saulus singgah di salah satu rumah. Dan dia dikatakan nanti ditolong oleh hamba Tuhan, yaitu bernama Nabi Ananias. Setelah Nabi Ananias tumpang tangan, singkat cerita menjadi sembuh. Ketika sembuh, Saulus tidak lagi mengejar-ngejar orang pengikut Kristus, tetapi justru Saulus yang menjadi barisan garda paling depan untuk membela Kristus, menjadi pengikut Yesus yang paling setia dan yang paling berani. Coba Bapak Ibu Saudara, pekerjaan Roh Kudus luar biasa. Dia bisa merubah karakter seseorang yang jahat menjadi penolong.
Kemudian tokoh berikutnya yaitu Zakius. Zakius ini adalah satu golongan atau satu masyarakat yang sering dibenci oleh beberapa orang. Dicatat aja ayatnya ya. Lukas 19 ayat 8 sampai 9. Zakius, orang ini adalah karena dia pemungut cukai, dia dibenci oleh banyak orang. Ya, orang memandang dia hanya sebelah mata karena suka mengambil hartanya orang banyak. Tetapi ketika Zakius berjumpa dengan Yesus, waktu Yesus mengadakan satu perjalanan, dia naik ke pohon ara, dia hendak melihat Yesus. Dia berpikir karena dia banyak mendengar cerita tentang Yesus, sang pembuat mujizat, yang sakit bisa sembuh, yang mati bisa hidup, sehingga menggelitik hatinya Zakius untuk bisa melihat sopo to Yesus ini. Sehingga dia naik ke atas pohon dan dia melihat Yesus. Dan Yesus adalah Tuhan yang tidak terbatas. Sekalipun belum kenalkan nama saya Bu Gunawan gitu ya. Sekalipun belum kenalkan nama saya Bu Yuli gitu ya, istrinya Pak Wijaya. Meskipun belum salaman saudara, tapi Yesus tahu bahwa yang di atas pohon itu Zakius. Sehingga Yesus ngomong, "Hai Zakius, turunlah, aku mau ke rumahmu." Saudara, setelah Yesus berjumpa dengan Zakius, hidup Zakius berubah. Karakter Zakius yang dulunya suka meresin uangnya orang, dia berubah menjadi apa? Tuhan, setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada yang kuperas, maka akan kukembalikan 4 kali. Orang yang sudah berjumpa dengan Yesus, karakter hidupnya pasti berubah. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya bukan kebetulan ada di tempat ini. Semua karena perkenanan Tuhan. Amin saudara. Perkenanan Tuhan saya baca di dalam kamus KBBI, Kamus Bahasa Indonesia. Perkenanan itu artinya menyenangkan. Jadi kalau saya dan saudara hari ini bisa berkumpul di tempat ini, di JIK Yostokam, berarti saudara ini sudah dalam perkenanan Tuhan. Amin. Tuhan disenangkan dengan komunitas ini. Banyak orang yang menyembah, memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, bukan namanya sendiri. Firman berkata, aku semakin kecil, Tuhan semakin besar. Hari ini banyak berita-berita yang menakutkan Bapak Ibu Saudara. Restoran di Singapura 400 tenan tutup, restoran makanan di mall besar-besar saudara. Bayangin ya. Awal tahun kita dikejutkan dengan konglomerat yang begitu besar, berapa ribu karyawannya habis. Ya. Terus 1 minggu ini dikejutkan pabrik-pabrik kertas banyak yang gulung tikar. Ya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, banyak sekali goncangan ekonomi. Tapi saudara dan saya, sebagai orang yang beriman, saudara tidak boleh khawatir. Karena kalau saudara khawatir, saudara tidak bisa berpikir jernih. Kalau orang nggak bisa berpikir jernih, maka langkahnya ngawur. Saudara dan saya harus seperti Raja Wali yang senantiasa siap mengepakkan sayapnya justru pada saat ada angin puting beliung, angin badai datang. Raja Wali akan bisa menikmati terbang. Tapi kalau burung-burung pipit, burung-burung yang kecil, yang ditakutkan apa Bapak Ibu Saudara? Angin. Kalau ada angin dia takut, sehingga dia banyak bersembunyi terlebih dahulu. Tetapi saudara dan saya dicetak oleh Tuhan lewat proses kehidupan, lewat masalah-masalah yang saudara dan saya hadapi. Saudara tidak boleh kecil hati. Justru dari proses-proses kehidupan yang saya dan saudara alami, tadi sudah saya singgung, akhirnya saya bisa mengenal karakternya Pak Pur. Gak boleh keluar sendiri.
Coba kalau dia tidak mencucu selama hampir 2 tahun, kalau saya pergi sendiri, saya tidak ngerti, saya tidak pinter-pinter jadi istri. Saudara tidak pinter-pinter jadi anak Tuhan. Raja Wali jangan dikira enak. Oh, Raja Wali itu enak ya, gagah ya, matanya tajam, bisa melihat ke bawah kalau ada ayam, ada mangsa. Berapa kilo dia sudah bisa lihat ke bawah. Lalu dia akan menukik dengan cepat, secit diambil saudara. Mangsanya luar biasa. Apakah dia nggak praktek dulu, Bu? Raja Wali waktu masih kecil itu bapaknya, ibunya kalau ngajarin dari atas, anaknya Raja Wali dijatuhkan, jatuh. Terus anaknya ngepak-ngepak lagi. Kalau anaknya belum ngepak-ngepak, mama papanya nolong. Diambil saudara. Diambil gini, gak jadi jatuh. Nanti berapa hari lagi, dicoba lagi, dijatuhkan lagi. Ya, jatuhkan lagi. Kalau belum bisa gini-gini masih teriak-teriak, mama gitu misalnya ya. Kalau di drakor kan gitu, drama Korea kan kayak burungnya bilang mama gitu ya. Terus dia mamanya nolong, papanya nolong, diambil lagi. Sampai pada saat dia waktunya yang tepat, dia bisa terbang. Ketika dia sudah terbang, dewasa, umur berapa tahun, maka bulunya menjadi tebal. Giginya, paruhnya nggak bisa lagi tajam, lagi ngambil mangsa. Dia melengkung. Kalau melengkung bisa nggak ngambil ikan, ceces gitu? Nggak bisa. Bisa nggak nyambar ayam di daratan? Nggak bisa, karena nggak bisa gigit seperti kain. Jadi ketika di usianya dia beberapa puluh tahun, 20 tahun atau berapa atau 15 saya lupa, maka Raja Wali ini harus menyepi di tempat yang sunyi, yang sepi. Ngapain Bapak Ibu Saudara? Bulunya dicabutin. Supaya apa saudara? Supaya tidak berat badannya. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya bisa terbang. Proses mencabut bulunya sendiri sakit apa enggak Bapak Ibu? Sakit. Bahkan mungkin dia ada teriakan yang dilakukan oleh Raja Wali. Saudara dan saya kalau mau pintar harus banyak belajar. Kalau mau sukses, saudara harus banyak bekerja. Tetapi saudara dan saya punya iman. Jadi saudara bekerja, orang dunia menghasilkan berkat 1 gelas aqua 220 mili. Saudara dan saya sebagai orang Kristen, orang yang diurapi Tuhan, dengan waktu yang sama, saudara bisa diberkati dengan 500 mili. Setia lagi, saudara setia berdoa, taat kepada gembala, melayani Tuhan, gak hitung-hitungan. Di waktu yang sama, orang dunia menghasilkan berkat 220 mili, saudara dan saya menghasilkan berkat 1.500 mili. Amin Bapak Ibu Saudara. Berikan sorak-sorai untuk Allah kita yang kasih. Raja Wali bukan hanya mencabuti saudara, bulunya, tetapi dia berusaha memukul-mukulkan paruhnya ini ke batu. Batunya bukan batu biasa saudara, batu karat yang tajam. Di paruhnya dipukul-pukul, tok. Itu nggak selesai dalam 1 hari. Nggak selesai saudara. Itu bahkan bisa sampai 7 hari baru paruhnya copot. Karena paruh yang semakin lama seperti kukunya kita, kalau semakin panjang kukunya kita kan melengkung. Paruhnya Raja Wali juga melengkung. Kalau melengkung nggak bisa ngambil makanan, nggak bisa mengambil mangsa dengan cepat. Jadi dia berusaha hampir selama 7 hari, 8 hari, 10 hari. Dia dipukul-pukulkan di batu sampai paruhnya lepas. Muncul paruh yang baru. Apakah paruh yang baru langsung bisa proses ngambil ikan 5 kilo di laut gitu saudara? Nggak bisa.
Dia harus berlatih dulu. Paruh yang baru keluar, dia latih menjadi paruh yang kuat. Saudara dan saya, hari ini saudara diingatkan, iman yang kuat akan membawa saudara merasakan surga. Amin Bapak Ibu Saudara. Siapa di sini yang masih di dunia kepingin merasakan surga? Ayo lambaikan tangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang ini masih di dunia. Tapi kalau saudara memiliki transformasi iman, ketika ada masalah, oh aku ingat firman DJ IG Yestokam sore hari ini, aku harus bisa menikmati masalah seperti Raja Wali. Maka saudara punya iman yang bisa membawa saudara menikmati surga. Sekalipun saudara dan saya masih ada di bumi. Ya, hari ini Bapak Ibu Saudara, biarlah melalui Roh Kudus, penolong yang diberikan oleh saya dan saudara, saudara tidak boleh takut, saudara tidak boleh gentar. Biarkan dunia dengan apa adanya gonjang-ganjing ekonomi, gonjang-ganjing segala macam, saudara tidak usah takut. Saudara harus lebih memiliki iman yang berkualitas. Amin Bapak Ibu Saudara. Firman tidak akan saya panjangkan. Saya akan kembalikan kepada Ibu Yuli. Kita akan pujikan satu pujian. Silakan Ibu Yuli. Terima kasih. Jemaat diberkati sama firman. Kita langsung ke doa syafaat aja. Saya undangkan untuk doa syafaat. Mari kita doa syafaat. Bapa kami yang ada dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Begitu juga kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, lebih hari lebih dahsyat ya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati anak-anak dan pekerjaannya Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa ya Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk Pak Wijaya, keluarga Tuhan, Engkau berkati anak-anaknya, berkati juga persekutuannya, lebih hari lebih dahsyat dan membawa jiwa yang baru Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Tak lupa kami berdoa untuk negara kita Tuhan. Beri damai sejahtera Tuhan. Berkati Bapak Presiden dan stafnya semua, Kau berkati ya Tuhan. Biarkan menjalani tugas dengan sempurna Tuhan. Takut akan Engkau. Begitu juga kami berdoa untuk Kota Malang Tuhan. Berkati, beri kedamaian sejahtera untuk semuanya Tuhan. Tak lupa kami berdoa juga wali kota, stafnya juga Tuhan. Kau berkati Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk gereja-gereja semuanya yang ada di Indonesia Tuhan. Kau berkati, Kau pakai lebih hari lebih dahsyat. Begitu juga hamba-hamba Tuhan ya Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa ya Tuhan. Berkati semuanya Tuhan yang ada di sini ya Tuhan. Biarlah tambah imannya, tambah lagi Tuhan. Terimalah doa kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Saya undang Tante Eda untuk doa persembahan. Mari berdoa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami bisa berkumpul di sini untuk memuliakan dan memuji nama-Mu. Tuhan, kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu melalui hamba-Nya. Kiranya firman-Mu menjadi rema bagi kami semuanya. Sebentar lagi kami akan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya persembahan ini akan menjadi kekuatan atau menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, amin. Silakan memberi dengan penuh sukacita.
sebelum saya kembalikan ke pengumuman, saya mau menyampaikan sedikit informasi, menginfokan. Saya minta tolong untuk jemaat yang hadir di tempat ini, kalau ada yang, karena ini JIG Stokam ini komunitas bukan gereja, jadi kalau ada yang menyampaikan gereja, tolong bukan dijawab, bukan di ya, tapi cuma disampaikan aja kalau di situ hanya komunitas kecil yang mengajak jemaat untuk beribadah dan melayani. Karena di luaran sana ada cerita, ya ada kabar yang terdengar di saya, di depan ada gereja kok buka gereja di dalam, koyo Indomaret, Alfamaret aja. Saya itu makanya saya sampaikan di jemaat, kalau dari awal-awal dulu sudah saya sampaikan kalau kita komunitas kecil yang mengajak jemaat untuk beribadah dan melayani. Kita jawabnya tetap komunitas kecil, biar nanti Tuhan yang berbicara besar di komunitas kita dan tetap nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman. Terima kasih. Pengumuman untuk hari Rabu minggu depan tanggal 16, ibadah di JIG seperti biasa. Kedua, persiapan untuk tanggal 1 Agustus 2025 ada undangan ibadah syukuran perkawinan 4 tahun dan syukuran rumah baru Pak Yoga di Pasuruan. Di sini saya akan menerangkan kalau yang ikut dikenakan biaya 15.000. Nanti bisa daftar. Bukan untuk Pak Rio ya, itu untuk kendaraannya. Jadi Opa Oma ini bisa mengerti. Bukan Pastor Ukop kan membayar, ya. Kita untuk kendaraan. Terus untuk ibadah family yang setiap bulannya, setiap hari Selasa, itu jatuh pada tanggal 12 Agustus. Terus disiapkan waktu ibadah family itu ada kesaksian. Waktunya hanya 5 menit. Juga harus ikut peraturan yang ada di family ini. Tiap bulannya ya, sebulan sekali. Kalau mengenai kendaraan, kita cuman mengatur aja. Jadi misalnya Opa Oma ini orang 10, kita bisa patungan. Kita patungan 15.000. Itu kan sudah termasuk PP gitu. Ya, kita sama-sama gotong royong ya. Kalau kolekte yang di depan ini untuk mendukung pelayanan JIG di gereja-gereja kecil di desa. Sekian pengumuman saya. Terima kasih. Ya, shalom. Yang pertama, terima kasih, suatu kehormatan buat JIG Stokam ya. Tadi saya duduk di sini ada beberapa kali disebut ya JIG Stokam, berarti hamba-hamba Tuhan yang sebelum-sebelumnya jarang. Tapi ini benar-benar luar biasa. Kiranya memang benar JIG Stokam ini fokusnya untuk Tuhan. Terutama juga kita punya yakin dan percaya bahwa Yesus nanti datang kedua kali untuk nolong kita semua ya. Apa kamu aja? Apa kamu? Apa kamu? Tidak loh, kami ya. Jadi kami semua ya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya. Terima kasih buat Pastor Lita Lintar, juga Kupur ya. Biasa saya panggil Kupu, Pastor Purnomo. Kiranya juga satu kerinduan ya buat kita. Jangan hari ini saja, kiranya nanti bisa menggawangi lansia, terutama JIG Stokam, lansia JIG Stokam, tapi umumnya lansia Semalang Raya. Ya, kiranya nomor 1 seperti tadi sudah pas, sudah supaya ada perubahan di lansia. Ya, tadi ada satu pengumuman yang membawanya ini baru kemarin. Ya, dibukanya sama orang Australia, luar biasa. Nggak tahu Tuhan Yesus mau apa, nggak tahu. Tapi misinya saya mau berbalik. Saya mau berbalik dari kegiatan ibadah-ibadah PD dan gereja. Karena kembali lagi tadi Bu Yulena juga ngomong ini komunitas, bukan PD atau bukan gereja. Nah, tapi kalau untuk mendukung gereja-gereja atau untuk melayani, siap wes nomor 1. Ya itu harus dipegang. Terus di hari Selasa setiap minggu kedua nanti juga dilayani hamba Tuhan. Saya mau berbalik dari keadaan ibadah biasanya. Nomor 1, tidak ada jemputan.
Jadi kalau mau datang dengan kerinduan ibadah, wis kumulatif aja. Ada yang bisik-bisik, mosok di sana iso kok urunan bisa datang. Nah ini tak bawa ke sini. Untuk apa? Untuk mendalami tentang pelayanan. Terlebih lagi tentang kekristenan. Tapi bukan untuk bukan. Terus yang kedua, tidak ada konsumsi. Tapi konsumsinya gowo dewi-dewi. Ya, nanti juga pendaftaran. Waduh, pendaftaran sing daftar 30 lah. Aku mampu nih buat pedang goreng 5. Tidak apa. Ya, kemarin puji Tuhan sampai berlebih ya kemarin yang datang. Nah ini berarti keniatan kita mau melakukan misi visi, bukan hanya setiap selesai ibadah diberkati. Nanti ini Pastor Ita bawa ini sangat luar biasa. Kiranya benar-benar, ayo kita ini misi visi ini dilakukan. Nah, kita pasti yakin diberkati ya, percaya ya. Nah sekarang waktunya memberkati. Memberkatinya apa? Nek nggawa konsumsi, sakarep sudah. Ya, pokoknya bawa kue, jengkol watu. Ya, itu aja. Terus saling mengasihi, apa namanya family. Ya, terus yang nomor keempatnya penuh inovasi. Ya, nanti tunggu inovasinya apa? Setiap ibadah harus dipersiapkan kesaksian. Saya sampai ngomong setiap ibadah family nanti 5 orang minimal itu. 5 orang minimal harus memberikan kesaksian. Saya bukan mau menantang, waduh ibadah mulai Senin sampai pendak Senin mana ono. Tapi ayo kita melakukan apa? Jadi saksi tok paling gampang. Nggak usah berfirman, nggak usah kita menyampaikan firman, bersaksi aja minimal 5. Dan saya yakin nanti bisa 10, bisa lebih. Wah, luar biasa. Firman Tuhan masih ada, tetap ada. Tapi ibadahnya cuma 1 jam aja. Nanti bisa diatur itu ya. Nanti ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Ita Lintang. Firman-Nya sangat dahsyat, benar-benar membawa kita yakin, percaya bahwa Roh Kudus itu sangat-sangat luar biasa. Jadi kita jadi orang Kristen jangan hanya jadi orang Kristen, tapi benar-benar yakin bahwa Tuhan itu memberikan kita penolong yang luar biasa. Tadi sudah dijelaskan secara luar biasa, secara gamblang ada firman-Nya. Kita semakin yakin Roh Kudus itu dahsyat buat diri kita pribadi lepas pribadi. Mari kita akhiri firman hari ini, ibadah hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Diberkatilah untuk selamanya, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berarti. Puji Tuhan, firman hari ini kiranya menjadi berkat yang terindah untuk kita bawa pulang, untuk menjadi rema pribadi lepas pribadi, terkhusus penuh keyakinan bahwa firman hari ini kita diingatkan bahwa kita memiliki roh penolong yang luar biasa dari Tuhan, yaitu Roh Kudus yang punya kuasa. Dan kiranya dengan Roh Kudus kita semakin intim lagi, semakin percaya bahwa Tuhan Yesus luar biasa. Kiranya firman ini jadi firman yang terindah untuk bawa pulang, untuk menjadi rema pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya,
kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berarti. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berarti. Tuhan Yesus berarti. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat lawatan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan di ibadah sore hari ini Tuhan. Terkhusus Tuhan buat taburan firman-Mu Tuhan yang sangat luar biasa Tuhan. Kiranya Tuhan semakin memberkati jemaat di tempat ini Tuhan. Kiranya memberikan semangat iman yang luar biasa Tuhan, menumbuhkan iman yang dahsyat Tuhan. Tuhan, terkhusus saya berdoa buat Pastor Dr. Italinta Tuhan, Engkau terus pakai semakin luar biasa Tuhan. Engkau turunkan hikmat-hikmat mulia dari-Mu Tuhan. Dan terkhusus Tuhan akan Kau pakai Tuhan menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Saya juga berdoa buat Pastor Purnomo Tuhan, terus Engkau pakai juga Tuhan semakin dahsyat Tuhan dalam penggembalaannya Tuhan. Kiranya Engkau terus memberikan hikmat yang luar biasa Tuhan. Kasih-Mu sempurna Tuhan turun atas keluarga ini Tuhan. Engkau berkati anak-anaknya Tuhan. Engkau juga menjaga kesehatan dari anaknya Yohan Tuhan. Engkau berikan yang terbaik Tuhan dalam studinya Tuhan. Dan terkhusus Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan. Semua keluarga ini Tuhan akan Kau pakai Tuhan menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu dan tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan telah menerima berkat dari surga. Mari kita sama-sama katakan amin. Ya, untuk doa makan silakan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau kami telah menerima kebenaran firman-Mu, itu menguatkan setiap kami. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu Tuhan berhubungan dengan Engkau melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan, Kau berkati hamba-Mu juga Tuhan. Terima kasih. Sebentar kamu sudah menerima berkat rohani ya Tuhan. Kami akan menerima berkat jasmani. Kau memberkati tangan-tangan yang sudah mengerjakannya. Tuhan Kau berkati. Kami percaya jadi lelahnya Tuhan memberkati Bapa. Sucikan, kuduskan makanan ini Tuhan, menjadi kekuatan bagi setiap kami. Di dalam tubuh yang kuat kami boleh senantiasa melayani Engkau. Kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami mau menerima berkat ini dan Tuhan Kau sediakan bagi kami. Haleluya. Amin.